Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar pada siang hari ini? Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Dengan segala hormat, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berfellowship satu ya dengan yang ucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya sungguh sangat bersuka cita pada sore hari ini. Saya boleh melihat wajah-wajah yang sungguh bersuka cita dan penuh dengan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Amin. Dan tidak terasa kita sudah sampai di minggu kedua di bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia. Siapa yang pada siang hari ini merasakan kemerdekaan yang daripada Tuhan, boleh angkat tangannya. Wow, sorakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mau memperingati kemerdekaan untuk bangsa kita Indonesia tercinta. Amin. Amin. Bangsa kita telah lepas daripada belenggu penjajahan dan kita juga telah bebas dari belenggu dosa, semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Untuk karena itu sore ini kita tundukkan kepala kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah kita. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bulan ini kami boleh masuk Tuhan untuk memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa yang kami cintai Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memimpin bangsa ini Tuhan melalui begitu banyak Tuhan perkara-perkara. Bila mana kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada sore hari ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan. Biarlah Tuhan melalui penyembahan dan pujian kami pada sore hari ini merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji Allah kami yang dahsyat. Jehovah Jireh. Hidalah rabaya syakalalalalarabo. Hidalah rabaya kalarabaya syakalarabaya. Hinalah rabaya syanalah rabaya lalarabaya. Hinalah rabaya. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah menjaga bangsa kami tercinta Tuhan. Menjadikan bangsa ini menjadi biji matamu Tuhan. Hinalah rabaya syikalah rabaya. Di bulan kemerdekaan ini Tuhan, biarlah namamu saja yang dimuliakan, namamu saja yang ditinggikan. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Hinalah rabaya larabaya larabaya. Hinalah rabaya syade. Hinalah bangun terus roh kita. Mari terus bangun dengan bahasa roh. Syalarabaya larabaya larabaya Tuhan, saya persilakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Mazmur 69 ayat 31 berkata, Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat luar biasa. Bersama-sama saya katakan pujian dari Allah. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allah kami, Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. biarlah setiap kerinduan kami Engkau dengar Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Panggil namanya Tuhan. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia, Allah Raja yang bertata di atas segalanya. Yesus Tuhan, Engkau mulia. Biar segala bangsa, setiap lidah mengaku, setiap lutut berteluh, Yesus Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami muliakan Tuhan. Hilarabaya katalarabaya sandarab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 
Biar melalui Indonesia Tuhan, bangsa-bangsa dapat diselamatkan. Melalui Indonesia Tuhan, Pentakosta ketiga digenapi. Engkau melihat suku-suku bangsa di Indonesia Tuhan. Biarlah dari Sabang sampai Merauke mengagungkan satu nama Tuhan. Namamu saja ini tinggikan. Ini bentuk pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu segala puji. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama segala puji. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari saudara-saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekali lagi katakan, Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. sekali lagi katakan, Terpujilah namamu. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan
membebaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kopaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Amin. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat sore hari ini, untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terlebih Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, Kau berikan kami kesehatan Tuhan dan kekuatan yang baru, sehingga kami boleh ada Tuhan di tempat ini Tuhan, di bait-Mu yang kudus Tuhan. Engkau Tuhan memampukan kami Tuhan, Engkau menyempurnakan kami sore hari ini Tuhan Yesus, untuk kami menjadi layak, menjadi penyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan atas bangsa kami Tuhan Yesus. Bapa, biar Engkau Tuhan Yesus yang campur tangan Tuhan, untuk melawat bangsa kami, memulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan mengalami Tuhan pemulihan yang dari Tuhan, mengalami lawatan yang dari Tuhan, sehingga Tuhan bangsa kami mengalami pertobatan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan akan mengaku bahwa Engkau Yesus satu-satunya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bangsa kami akan diberkati Tuhan, bangsa kami akan dipulihkan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari presiden kami Tuhan dan wakilnya Tuhan, sampai jajaran tertinggi sampai terendah sekalipun Tuhan. Kau Tuhan mengurapi para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan, dan kejujuran ada dalam mereka Tuhan, untuk membawa bangsa ini lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan bagi pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengurapi Tuhan Bapak Pendeta Insinyur Nikonoto Raharja Tuhan beserta wakilnya, bahkan juga Bapak Weko Tuhan beserta wakilnya Tuhan, dan hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar Tuhan dan beserta wakilnya Tuhan. Biar Tuhan Engkau mengurapi Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Urapan Tuhan mengalir bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai hidup mereka Tuhan Yesus untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus hamba-hamba-Mu ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan keluarga besarnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, baik ke kota-kota, ke desa-desa, sampai ke bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Urapan Tuhan mengalir bagi hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan Tuhan kaki yang kuat bagi mereka Tuhan, dan kesehatan yang prima Tuhan berikan bagi mereka untuk melayani Tuhan, untuk membawa jemaat-jemaat Tuhan masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan bagi tempat ini Tuhan. Biar urapan-Mu Tuhan turun atas tempat ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang memagari bentengi tempat ini Tuhan. Biarlah lewat tempat ini Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan banyak Tuhan Yesus datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biar tempat ini Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi lingkungan yang ada di sini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Baik yang ada di rumah-rumah Tuhan Yesus, bahkan yang ada Tuhan di gereja hari ini Tuhan. Urapan-Mu mengalir bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biar jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang kuat, yang dewasa Tuhan, yang menjadi bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan jemaat-jemaat-Mu sore hari ini, jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya. Yang mempunyai masalah Tuhanlah yang menjadi jalan keluar bagi masalah mereka Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami mau mengangkat tangan kami Tuhan bagi hamba-Mu yang sore hari ini Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Bapak mari Tuhan Engkau Tuhan Yesus yang mengurapi hamba-Mu. Bapak Pendeta Muda Wahyu Agung STH Tuhan Yesus. Urapan-Mu mengalir Tuhan bagi hamba-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kau pakai hidup hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat-jemaat BKP Aston Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah antarkan hamba-Mu Tuhan ke tempat ini dengan selamat Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, nanti hamba-Mu pulang dari tempat ini, Tuhan menyertai hidupnya, menyertai langkahnya Tuhan. Biar Tuhan Engkau Tuhan yang ambil alih hamba-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Kau pakai mulut bibirnya Tuhan Yesus untuk Tuhan memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan lewat firman yang ditabur hamba-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan urapan-Mu mengalir bagi hamba-Mu Tuhan sore hari ini. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sore hari ini Tuhan, kami diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saya mengucapkan shalom untuk jemaat yang mengikuti ibadah via Zoom. Shalom untuk jemaat yang ada di Kenari. Wow, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang antusias dan berkobar. Amin. Karena kita telah dimerdekakan oleh Tuhan kita. Amin. Amin. Siapa yang ingin melihat bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan dan menuai banyak jiwa mulia, angkat tangannya. Sorakan. Tos kanan kirimu katakan, Tuhan beserta Indonesia. Tuhan beserta Indonesia. Kita mau melihat bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar suku-suku yang ada di Indonesia memuliakan satu nama, Yesus Tuhan. Amin. Amin. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, katakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi katakan bersama. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Saya boleh melihat tangan-tangan yang berjiwa muda
Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama saya katakan. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi Tuhan. Mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit. Biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar. Karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar. Yang apa? Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi katakan, kita percaya. Karena ada kebangkitan yang besar. Amin. Karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar. Yang berseru kepada Yesus. Boleh angkat kedua tanganmu, kita berkati Indonesia. Katakan. Karena ada kebangkitan yang besar. Karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi katakan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi satu ini dikatakan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah di atas segala. Sorakan haleluya. Mau lebih lagi, amin? Yes. Bersama saya kita katakan merdeka 3 kali, amin? Amin. 1, 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Bukan bangkit, Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. amin Tuhan. Nyatakan kebesarannya, Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus Dialah dialah Tuhan, kerajaan segala raja. Dialah Raja. Berikan tepuk tanganmu di atas kepala, sorakan yang luar biasa bagi Tuhan. Semua katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Kapan? Sekaranglah Amin. waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Saya mau lihat suara jemaat BKP Akton. Mari kita semua Come on. umat pilihan Allah. Dengar apa? Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Kapan itu? Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bersiap melompat bagi Tuhan. Yo. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Sekali lagi katakan. bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja.
Raja segala raja. Dialah Apa? Raja, Katakan dialah Tuhan. dialah Tuhan. Dialah Raja. Raja. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Wow, saya melihat semua di sini jiwa-jiwa muda. Amin. Sebelum duduk, tos kanan kirimu katakan, tetap on fire dalam Tuhan. Tetap on fire di dalam Tuhan. Tuhan. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak.
di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
bersemayam di tahtamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kemuliaan-Mu datanglah di bumi tempat ini, bersemayam di tahtamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Setiap kami Tuhan, sore hari ini Bapa. kami Ini yang kami rindukan di ibadah kami. kemuliaan-Mu Kemuliaan-Mu datanglah Datanglah Tuhan, turun di tengah-tengah kami sore hari ini. tempat Ibadah hari ini Tuhan, ibadah yang spesial Tuhan. Terima kasih ya Bapa. bersemayam di tahtamu, ya Labaya Allah sakara labaya labaya. mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Mari sembah Dia, angkat tanganmu, sembah Dia. Ora labaya 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 labaya. Salah labaya lawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Lawat setiap kami sore hari ini Tuhan. Di ibadah ini ya Bapa. Oh labaya labaya. Penuhi setiap hati kami ya Yesus. Yes Lord, yes Lord. Ini yang kami perlukan Tuhan ibadah ini. Ini yang kami butuhkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Lawatan, kehadiran menjamah setiap kami. Biar setiap kami mengalami Engkau Tuhan. Di ibadah ini Bapa. Oh ya Yesus, 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 Yesus. Oh ralabaya, 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 ralabaya. Oh ralabaya, 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 syaralabaya, ralabaya. Tidak ada yang lain Tuhan. Di hidup kami Tuhan, hanya Engkau ya Yesus. Biar hari ini pikiran kami dipenuhi dengan pikiran Kristus ya Bapa. Dipenuhi dengan kepenuhan-Mu Tuhan. Amin. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama pada waktu kami datang ya Tuhan. Uralabaya syakaralabaya. Iya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Lawatan-Mu itu akan mengubah setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Rasanya kami ingin terus Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelam ya Allah. Di dalam kedalaman-Mu yang lebih lagi Tuhan. Ini yang terus kami mau Tuhan. Dalam hidup kami. Menghadapi hari-hari yang tidak pasti hari ini ya Tuhan. Bapak terima kasih untuk kehadiran-Mu sore hari ini Tuhan.
Tanpa Engkau tidak ada artinya ibadah ini Tuhan. Tanpa kehadiran-Mu hanya seremonial biasa Tuhan. Tapi kami mau ibadah ini bukan hanya seremonial Tuhan. Tapi ibadah membuat keintiman kami dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melekat di dalam Engkau Tuhan, kami tahu Tuhan mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan Kau angkat, yang mengalami jalan buntu Tuhan Kau bukakan dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, lebih lagi ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah perkataan-Mu saja yang boleh keluar Tuhan. Dan berikan kata-kata yang sederhana sehingga semua boleh menangkapnya Tuhan. Terima kasih Bapa, buat hati kami seperti tanah yang subur. Bukan tanah yang di pinggir jalan. Bukan tanah yang berbatu-batu maupun di semak duri Tuhan. Tapi tanah yang subur siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Benih itu akan bertumbuh Tuhan, berbuah. Tidak hanya 30 kali lipat, 60 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Karena itu janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, sekali shalom. Berapa banyak hari ini mengalami Tuhan, kau merasakan Tuhan begitu luar biasa dalam hidupmu, katakan amin. Rasanya nggak mau berhenti ya, karena ini ibadah raya puji Tuhan. Sebelumnya saya mau masuk firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Rudi Serigar STH, ya, kawan sekerja dalam studi bersama-sama di Sekolah Tinggi Teologi Apolos ya, dengan perjuangan yang sama-sama akhirnya meraih gelar STH, puji Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaannya diberikan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ini kali pertama saya menyampaikan firman Tuhan di masa pandemi ya, mungkin karena nggak ada ibadah 2,5 tahun ya, melalui Zoom dan sebagainya. Dan Tuhan izinkan kita boleh bersama-sama beribadah secara onset ya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker. Ya puji Tuhan, terima kasih. Dan saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah melalui ibadah lewat Zoom yang ada. Saya yakin percaya melalui ya Zoom yang ada tidak mengurangi kualitas hadirat Tuhan turun untuk menjamah Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Tuhan sanggup menumpangkan tangan di atas kepala Bapak Ibu dan Tuhan sanggup menyembuhkan Bapak Ibu di rumah-rumah. Puji nama Tuhan. Nah, nama saya Pendeta Muda Wahyu Agung yang sudah diperkenalkan tadi. Saya dipercayakan Tuhan melayani di GBI Lipo Cikarang, yaitu di Gereja Induk Rayon 8. Nanti kalau Bapak Ibu di Lipo pasti ketemu dengan saya kalau lagi ada acara apa. Dan saya sebagai staf full timer di situ dan dipercayakan untuk membawahi beberapa kul yang ada di Rayon 8, baik yang ada di Bekasi, ya, Cikarang, Kerawang, Cikampek, dan cabang-cabang di luar kota maupun di luar pulau. Nah itu di dalam pembinaan kami yaitu Departemen Kul Rayon 8 dan saya sebagai kadep kul di situ. Saya sudah berkeluarga, punya anak 1 dan istri saya orang Chinese, saya orang Jawa. Perjuangannya bagaimana? Sangat luar biasa untuk mendapatkan orang Chinese. Tidak mudah Bapak Ibu ya, perlu doa keliling, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Gak canda ya. Canda ya, karena tahu sendiri kalau ketemu orang Chinese, saya datang dari Jawa ke Lampung dengan sendiri ketemu dengan orang tuanya, dengan iiknya, dengan ciciknya, dengan kokonya semuanya. Dia bilang ini Van Kui mau ngapain katanya. Saya kalau diterima puji Tuhan, kalau nggak diterima ya pulang lagi dari Tulang Bawang, barangnya bawang dari Cikarang ke Tulang Bawang, perjuangannya luar biasa, cuma mendapatkan 1 amoy.
jadi istri saya. Dan puji Tuhan, dan saya tinggal di Cikarang Baru, Jababeka, di mana Bapak Gembala juga bekerja di Cikarang ya Pak. Ya. Rumah saya di situ dan istri saya paginya buka itu usaha yang namanya usahanya adalah gorengan, ya bermacam-macam aneka gorengan untuk orang-orang kerja. Mereka mampir beli di situ, kami jual lontong, isi ayam, ya, macam-macam lah itu semuanya. Ya kami kan full timer gajinya 30 hari. Kalau nggak ditopang dengan hal itu semuanya ya nggak bukan itu ya, tetap berharap sama Tuhan ya, tetap berharap sama Tuhan. Itu hanya sampingan aja untuk bisa mensupport juga buat pelayanan saya juga penghasilan kehidupan sehari-hari. Tapi puji Tuhan sampai saat ini tetap eksis, tetap berjalan di masa pandemi. Tuhan bukan membuat saya turun, tapi Tuhan terus membawa itu naik dan terus naik. Karena kekristenan kita itu bukan roda, katakan amin. Kadang di atas, kadang di bawah, no. Saya imani firman Tuhan bahwa kekristenan kita adalah tangga. Ya, kekristenan kita itu tangga bukan roda Bapak Ibu. Kalau roda itu di atas, di bawah, di atas, di bawah, aduh capek. Tapi kalau tangga itu naik dan terus naik dan terus naik dan terus naik, itulah Ulangan pasal 28. Engkau akan dibawa Tuhan naik dan terus naik dan terus naik dan naik dan naik. Amin. Itu tangga. Ya, jadi kepala bukan ekor. Itu saya aminin. Dan Tuhan lakukan suatu luar biasa. Saya memiliki anak satu, baru satu, sekarang sudah SMK kelas 2 ya. Perlu dengan perjuangan juga untuk mendoakan anak ini supaya kedepannya Tuhan lakukan menjadi orang yang melangkah kakinya di bangsa-bangsa dan menjadi berkat buat banyak orang. Saya doakan itu Bapak. Namamu Jeremia Evan, engkau akan dipakai Tuhan, dibawa Tuhan dari bangsa ke bangsa lain. Engkau kakimu akan menginjak ke kota-kota untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ya, anak saya matanya itu sipit kayak mamanya. Jadi kalau orang bilang ini anaknya Pak Agung atau bukan? Ya, itu campuran Jawa dan Chinese ya, luar biasa. Saya nggak ngomong Cina, Chinese lebih enak. Dasar Cina enggak ya, karena istri saya Chinese. Saya lebih enak ngomong Chinese ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan apa yang menjadi Tuhan. Puji Tuhan setiap pagi dan gembala setempat menyampaikan Pak bisa menyampaikan firman Tuhan pada tanggal 14 Agustus. Saya mulai berpikir Bapak Ibu, daerahnya THB, dari Cikarang THB, wah luar biasa. Saya mau tolak, takut Tuhan, saya mau terima, jauh juga gitu kan. Pertimbangan tuh sampai berapa ini Tuhan ngomong, gimana ya Tuhan ya. Terima saja, itu kepercayaan, anugerah, enggak semua orang bisa dapat itu. Oke, saya langsung WA sama aku, siap, saya bilang gitu padahal cuma berapa minggu lagi ya kan. Dari Senin mungkin saya berpikir Tuhan, ya siap. Karena apa Bapak Ibu, kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita itu seperti kapasitas. Tadi saya berbicara sebelum firman Tuhan, puji-pujian nyampe, saya ngomong sama Bapak Gembala. Di tempat ini, semua sudah oke, ready, pemusik oke. Alat musiknya, sound systemnya oke semuanya. Tinggal satu yang kurang, tempat ibadah yang permanen. Karena kalau permanen itu bisa apapun yang kita boleh lakukan, seperti kita punya rumah sendiri. Mau apapun yang kita lakukan, beda dengan orang kontrak, kita sudah perbaiki tiba-tiba diusir. Waduh, kita udah kehilangan berapa juta, akhirnya kita diusir, nggak bisa pakai lagi. Karena ini dan itu, ya. Saya bersyukur tempat ini dapatnya juga anugerah Tuhan free. Tapi kita melihat ke depannya Bapak Ibu, karena jemaat saya percaya ini jemaat akan dibawa Tuhan semakin bertambah dan bertambah. Kalau punya tempat ibadah permanen, jemaat gak akan lari kemana-mana. Dan dia akan melihat, saya bilang gak usah takut Pak Gembala, saya bilang bisikin nih. Itu adalah kepercayaan Tuhan berikan untuk menggembalakan. Dan saya percaya Bapak dikasih kapasitas untuk memiliki gereja tetap. Membelilah sebuah ruko. Mungkin pikirannya nanti uangnya bagaimana atau enggak usah dipikirin. Karena kalau Tuhan sudah kasih kapasitas, saya berbicara kapasitas itu nanti next ya, kalau ketemu lagi saya akan berbicara kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Itu berbicara tentang kepercayaan Tuhan. Ya, kepercayaan itu berbicara kapasitas itu
berbicara cermin dari kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Kapasitas harusnya kita nggak mampu, tetapi Tuhan kasih kapasitas. Jemaat yang dari 50 jadi 100 itu kemampuan kapasitas yang Tuhan berikan bahwa kita dipercaya Tuhan untuk bisa mengembalakan. Dan kalau kita dikasih, kita percaya, kita diberi kapasitas untuk sebuah ruko, itu kepercayaan Tuhan berikan buat kita, buat gembala di tempat ini, untuk ya cermin dari kepercayaan Tuhan berikan. Kalau nggak lakukan akan dikasih sama orang. Kenapa? Kalau orang nggak istilahnya nggak mau, istilahnya masih ragu-ragu, bimbang, artinya kurang mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Karena Tuhan tuh sanggup memenuhi, mencukupkan segala sesuatunya. Katakan amin. Sampai apapun, karena ini rumah Tuhan Bapak Ibu. Kalau rumah Tuhan, saya yakin percaya Tuhan akan cukupkan semuanya. Punya kapasitas, punya kekuatan, punya semuanya Bapak Ibu. Di tempat ini punya semuanya. Dan saya yakin percaya kalau nanti dikasih istilahnya, ayo kita sudah punya ruko dan kita cicil setiap bulannya. Ayo kita nabur, saya yakin percaya. Gak ada mustahil bagi Tuhan, semuanya akan dilakukan. Saya teringat dari satu kisah seorang hamba Tuhan yang ada di Batam Bapak Ibu. Dia itu GBDI. Jemaatnya hanya istilahnya ya sekitar 200-300an lah. Tapi tiba-tiba dia punya mimpi, dia beli tanah itu dia bangun itu yaitu 7.000 tempat duduk. 7.000. Dan dia mulai bangun dan dia mulai datang ke bank. Dia ketir-ketir juga datang ke bank, dia ngomong, saya mau beli ruko. Terus ini saya mau uangnya ada enggak? Padahal tuh suaminya agak gini, tapi istrinya yang berani. Dia bawa tas yang gede, uangnya di atas itu aja, tapi di bawahnya itu Alkitab. Ditumpuk-tumpuk sama itu semuanya, bawa ke bank, itu dia datang ke bank mau beli tanah, tapi dia nggak ada duitnya, baru ada sekian, dia mau pinjam ke bank. Dan dia tahu bahwa dia datang ke bank, ke situ orang banknya jiper. Bener, nggak tahu, dibawa Tuhan tuh jadi takut. Dia percaya bener bahwa dia bawa uang 1 tas. Dia ngomong, wah ibu maaf, nggak usah bawa uang cash, ditransfer aja, padahal uangnya nggak ada di situ. Tapi dia percaya, langsung tuh dana ngalir. Dan apa yang terjadi? Dia bisa bangun itu dan selesai dengan gedung yang mewah, yang megah di Batam dengan 7.000 tempat duduk dan semuanya kursi. Dia nggak mikir bagaimana kursi datang, dia duduk hanya berdoa. Padahal GBDI, dia duduk diam. Dia ini setiap tidur dia mimpi kursi datang. Kursi datang benar besoknya. Ada yang kirim, semuanya sampai terselesaikan. Saya percaya, saya berdoa sih ya, tempat ini punya gereja yang permanen Bapak Ibu. Karena sudah Tuhan percayakan jiwa-jiwa. Ini kepercayaan Tuhan berikan, itu cermin yang Tuhan berikan buat gembala di tempat ini. Ya, saya ngocok-ngocokin aja Pak, biar punya. Enggak usah takut Pak. Mungkin saya di posisi Bapak, Bapak ini gini-gini juga. Enggak. Ada kalanya digini sama Tuhan, tetapi itulah yang membuat iman kita itu bertumbuh. Kita percaya 100% bahwa Tuhan sanggup. Karena ini jemaat ini milik Tuhan, bukan milik kita. Kita ini steward Bapak Ibu, tahu steward? Hanya pengelola aja. Ya, kita ini bukan pemilik, tapi penilik. Amin. Jadi jemaat itu milik Tuhan. Jadi gembala itu hanya penilik, bukan pemilik. Jadi jemaat itu adalah miliknya Tuhan. Kalau Tuhan sudah tetapkan itu semua, saya percaya Tuhan akan cukupkan semuanya. Setuju, katakan amin. Haleluya. Next slide. Jadi ceritanya begitu ya. Kita santai aja ya. 30 menit, jam 5.15. Ini udah jam 5:01 ya. Saya akan memiliki tema yang namanya overcoming obstacles ya. Artinya bayarlah perpuluhan tepat pada waktunya. Bukan ya. Yaitu mengatasi sebuah masalah tantangan dalam kehidupan kita. Ya. Obstacles itu artinya tantangan Bapak Ibu ya. Hambatan dalam kehidupan kita. Bagaimana mengatasi itu semuanya? Bapak Ibu, saya kasih tahu bahwa ke depan keadaan situasinya nggak pasti. Nggak pasti. Ya. Ekonominya nggak pasti.
Ya, keamanan nggak pasti, kedepannya itu nggak ada yang pasti, di dunia ini nggak ada yang pasti. Tetapi hanya Tuhan dan firman-Nya yang memiliki kepastian di tengah-tengah dunia yang nggak pasti, katakan amin. Hanya Tuhan dan firman-Nya, makanya Bapak Ibu, bahwa hari ini kalau Bapak Ibu melihat dengan pidato Presiden kita Jokowi akan ada 60 negara ambruk ekonominya dan 40 itu sudah terjadi di seluruh dunia. Dan akan terjadi bahan pokok akan melambung tinggi. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat perang Rusia sama Ukraina, Bapak Ibu berpikir biasa-biasa ya, perang itu perang yang luar biasa. Karena berdampak dengan ekonomi yang ada. Ya, berdampak dengan semua yang terjadi. Karena di perang perang Ukraina sama Rusia ini adalah perang di mana negara ini punya yang namanya bahan baku untuk pembuatan microchip. Ya, disitulah dua negara ini ada gallium sama planium atau apa itu. Dua bahan ini yang diperlukan untuk microchip. Ya, jadi dari perang inilah maka semua terhambat, pasokan semuanya terhambat, bahkan ya nanti harga gandum akan naik Bapak Ibu. Sudah ngerasain ya? Indomie nanti Bapak Ibu akan makan biasanya ini akan naik. Karena gandum itu di mana-mana nggak bisa masuk. Dan Presiden kita ngomong jutaan ton gandum itu terhambat di negara-negara bisa masuk karena dihadang dari berbagai sehingga ekspedisinya nggak bisa masuk. Nanti Bapak Ibu makan mie acong tiba-tiba naik ya. Semuanya naik. Tapi lebih baik makan rebus-rebusannya, singkong rebus, ubi rebus sehat ya. Jadi, bagaimana menghadapi yang namanya overcoming obstacles ini? Menghadapi hambatan, tantangan, rintangan ke depannya. Mari klik lanjut. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Matius pasal yang ketiga. Ini sudah ada, tapi Bapak Ibu yang bawa Alkitab, yuk kita buka sama-sama. Tapi yang nggak bawa Alkitab bisa baca di depan. Matius pasal yang 3 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Ya, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Perhatikan Bapak Ibu garis bawahi yang menjadi statementnya adalah akar ya. Di situ kapak sudah tersedia pada akar pohon, terus sama-sama 3, 2, 1. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ngeri ya. Nah Bapak Ibu yang menjadi satu poin di tempat ini adalah akar. Kapak itu sudah dikatakan tersedia pada akar. Ya, bukan pada pohonnya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat kalau sebuah pohon yang ditebang itu adalah batangnya atau rantingnya, dia akan tumbuh lagi. Tetapi kalau akar itu tidak akan bertumbuh lagi pohon itu. Ya. Nah berbicara tentang akar, bagaimana menghadapi situasi, keadaan, tantangan, rintangan, hambatan kita. Perhatikan akar kita. Akar itu berbicara tentang kedalaman Bapak Ibu. Akar itu berbicara di mana di dalam tanah. Orang lain nggak bisa lihat apapun juga dan prosesnya di dalam tanah. Nah akar inilah juga yang berfungsi untuk menyerap nutrisi makanan buat sebuah pohon. Sehingga pohon itu bisa bertumbuh, bisa menghasilkan daun maupun menghasilkan buah. Nah akar inilah salah satu penting buat pohon itu sehingga pohon itu bisa menghasilkan buah, menyerap nutrisi yang ada di tanah. Tapi akar itu juga adalah hal yang penting menopang pohon itu tetap berdiri, benar ya? Pohon itu tetap berdiri itu karena ada akarnya Bapak Ibu. Ya. Akar inilah yang menopang pohon, cabang semuanya pohon itu tetap berdiri. Makanya hari-hari ini menghadapi tantangan itu mulai lihat akar kita. Akar berbicara tadi tapi kedalaman. Berbicara kalau kita intim kedalaman dengan Tuhan. Tantangan apapun tidak akan membuat goyah kita, katakan amin. Seperti pohon apapun, terpaan badai apapun yang dihadapi pohon itu ketika akarnya itu kuat.
pohon itu nggak akan tumbang. Nanti Bapak Ibu perhatikan yang namanya pohon bambu. Saya nggak berbicara tentang pohon kurma dulu. Tapi yang ada di Indonesia yang lebih mudah. Pohon bambu itu adalah pohon yang memiliki akarnya kuat sampai ke dalam. Dan itu banyak banget. Dan orang nggak akan bisa mencabut pohon bambu itu akarnya. Ya, karena bambu itu nggak akan kena angin cuma gini sih semuanya. Ya, dia hanya goyang-goyang aja. Nah, itulah akar. Kenapa kita mesti perhatikan akar ini? Ini penting Bapak Ibu hari-hari ini. Ketika kita nggak ngalami kedalaman dengan Tuhan dalam kehidupan kita nggak akan bisa menghadapi tantangan ke depan. Saya kasih tahu bahwa ke depan itu nggak akan pasti. Tetapi bagaimana kita bisa melihat kepastian itu ada, pengharapan itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak memiliki satu kedalaman dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya Amsal pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan dengan jelas. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan dengan pengertianmu sendiri. Artinya jangan sampai Bapak Ibu dengan hari-hari ini Bapak Ibu mengandalkan apa yang ada dari Bapak Ibu semuanya. Orang yang mengandalkan dengan uangnya hari-hari ini goncang Bapak Ibu. Orang yang mengandalkan dengan kekayaan hari ini mulai goyah. Karena nggak ada yang pasti Bapak Ibu, nggak ada yang pasti. Dan banyak orang yang stres hari-hari ini karena apa? Semuanya kelihatan bahan pokok semua naik, semuanya nggak pasti, nggak nentu. Hal inilah dari mana saya katakan bahwa hanya Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita nggak ada di dalam Tuhan, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Saya ini selalu dibangunkan Tuhan jam 3:30 pagi, bahkan jam 3. Sampai jam 4:30 saya nyanyi nyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Jam 4:30 saya mulai melakukan aktivitas saya. Karena saya punya usaha dagang yaitu makanan itu tadi. Jam 4:30 saya mulai bikin adonan yang namanya tepung. Ada yang jualan gorengan? Saya adonan tepung. Saya mulai berkata dalam nama Yesus. Adonan ini adalah adonan yang diurapi Tuhan. Setiap orang yang makan gorengan nanti mengalami kasih Tuhan. Rasa Kristus ada dalam gorengan ini sehingga orang tidak akan bosan. Mereka akan kecanduan dan datang lagi dan datang lagi. Dan dia akan bawa temannya datang karena di sana ada makanan yang enak karena Kristus rasanya ada di situ. Setiap makan rasa Kristus. Saya yang bikin adonan. Istri saya yang potong-potong malamnya, saya yang bikin adonan tepung ya. Saya yang bikin adonan bakwannya juga, ya, bakwan udang, bakwan biasa ya. Jadi saya doa tumpang tangan. Nah, sudah selesai, saya mulai buka toko. Buka toko, pintu rumah saya berkata dalam nama Yesus, Tuhan hari ini perkenanan-Mu turun atas usaha tempat saya hari ini. Perkenanan Tuhan turun dan terang Allah terbit sehingga kegelapan yang menutupi tempat ini, kegelapan yang dibuat oleh orang sehingga orang tidak bisa melihat tempat ini, kami patahkan, hancurkan karena terang Allah terbit tempat ini. Sehingga terang itu akan membawa mereka dari timur, barat, utara datang ke tempat ini, membeli tempat ini. Dan betul Bapak Ibu, saya mulai buka toko dalam nama Yesus, selamat datang, shalom. Udah, saya tarik meja, saya mulai goreng dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Jam 5 udah mulai deng motor, Pak beli, datang lagi deng Pak beli, sambil jalan mereka ke kerja. Ya mereka beli 10.000, 5.000, is okay, itu berkat Tuhan. Saya mengucap syukur karena ada pelanggan Tuhan kirimkan. Sampai saat ini Tuhan cukupkan. Dan benar Bapak Ibu, orang kirimkan semuanya itu. Di masa pandemi, mana ada orang sih mau beli makanan terus kayak gituan. Gampang orang bosan, tapi Tuhan bikin orang tuh nggak bosan. Ketemu lagi panganan, ketemu lagi langganannya itu lagi, ketemu lagi. Bahkan bawa temannya, enak lu melanggan makanan di tempat ini. Oh iya, dia nggak tahu Kristus yang bikin enak. Ya kan, itu hal yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu punya usaha buka toko, jangan langsung buka toko Bapak. Karena apa? Saya diajak sama jemaat, dia datang, Pak tolong doain toko saya. Ada orang pelanggan saya mau beli katanya tutup gelap. Karena saingan dengan tetangga dilemparlah itu tanah dari kuburan. Dan di setiap rumahnya itu di situ ada belatung banyak banget. Saya diundang untuk doakan dalam nama Yesus. Saya bilang, wah. Dia ngomong, langsung pelanggannya datang, Bu, kemarin tutup ya, saya mau kesini kok tutup? Enggak, buka, tutup, buka, tutup. Malah berantem sama
pelanggannya. Buka kok, tapi saya lihat gelap, tutup Bu. Wih, padahal itu buka, kok bisa begitu ya? Itulah niat-niat orang jahat membuat orang itu ditutupkan matanya nggak bisa melihat tempat itu. Di Cikarang Baru itu saingannya banyak Bapak Ibu. Yang jualan persis itemnya seperti kita itu banyak. Awal mulanya kita yang melalui pertama kali yang membikin ya. Semua gorengan, tapi semuanya yang di daerah itu ikut semuanya. Kita jual kue, mereka ikut jual semuanya. Ya nggak apa-apa sih, jadi yang namanya jadi istilahnya contoh prototipe lah. Jadi orang bisa meniru semuanya dan mereka diberkati nggak apa-apa. Tapi saya percaya semuanya kan milik Tuhan. Tuhan pasti akan kirimkan terus ya pelanggan itu. Dan saya percaya jadi berkat buat banyak orang. Dan saya doa ini tuh dan terang Allah terbit dan orang benar. Pernah sempat sekali orang itu bablas, Pak saya lihat Bapak gelap ya tuh. Wah ini peperangan dahsyat nih saya bilang itu. Saya buka saya bilang, saya ngeliat kebablasan Pak gitu. Saya nggak melihat tempat Bapak, akhirnya dia mundur lagi, dia muter lagi, baru ketemu Bapak nongol. Wih, saya bilang ini kurang ajar juga orang-orang ini, karena apa? Saingan Bapak Ibu. Banyak yang jualan dengan item yang sama, tapi kita punya Tuhan Yesus. Nah dengan kedalaman ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa setiap kita melalui ke dalam dengan Tuhan, Tuhan kasih pagar pelindungan, Tuhan kasih sesuatu dalam kehidupan kita luar biasa. Tuhan perhitungkan, makanya cek akar kita. Hari-hari bagaimana akar kita dengan Tuhan. Kedalaman kita dengan Tuhan itu apakah hanya akar toge, atau akar pohon keringin, atau akar pohon kurma. Yang semakin dalam akhirnya menemukan suplai air itu. Kalau hari Bapak Ibu gampang goyah, gampang ambruk, saya percaya Bapak Ibu pohonnya bukan pohon itu, pohon tomat sama cabai lah. Pohon toge lah, kena badai sedikit, habis. Tapi kalau pohon kurma mau yang badai yang di padang gurun pun tetap kurma itu kuat. Ya, pohon bambu itu juga kuat Bapak Ibu. Kedalaman inilah yang membuat kita bisa yang namanya melalui yang namanya hambatan, tantangan dalam kehidupan kita. Kekristenan kita itu adalah bukan jalan-jalan. Kekristenan kita adalah proses. Kekristenan kita adalah perjalanan. Makanya gambar tadi jalan ada batu yang besar. Bagaimana bisa melewati batu itu kalau enggak bersama dengan Tuhan. Maka setiap pagi berapa hari ini saya Tuhan kasih lagu yang seperti ini. Ya. Bisa pemusiknya sebentar, keyboardnya aja ya. Biar iringi musik nggak seperti tenang. Kita ini ibadah raya, amin. Bukan ibadah penghiburan ya. Kalau ibadah penghiburan tuh diem, kaku, sunyi, senyap. Ya ikut sedih ya. Kayak gini ibadah kita ini ibadah raya Bapak. Ibadah kemenangan penuh sorak-sorai. Jadi penuh dengan interaktif. Yes, amin. Saya terima itu, katakan amin. Ya, jadi ibadahnya bukan ibadah penghiburan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai wah itu. Ibarat kita seperti cool, amin. Ya nanti kami berbicara. Itu di E. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Setiap pagi saya nyanyikan ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Lagu ini berapa hari taruh buat saya, karena saya dibangunkan Tuhan setiap pagi. Saya seperti Ayub Bapak. Nanti baca Ayub pasal yang ke-17 ayat ke-7.
Dia katakan begini, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah gerangan aku ini Tuhan, kau anggap agung dan mulia. Dan kau datangi aku setiap pagi. Bukan kita yang datang sama Tuhan setiap pagi, tapi Tuhan datang sama kita. Ayo bangun. Wahyu Agung bangun. Ayo bangun, ayo sama-sama saya. Aduh Tuhan capek. Kemarin seharian tuh saya kerja capek. Banyak banget beban. Saya pelayanan, saya ke malam pulang jam 9:30. Saya mesti mandi jam 11 baru tidur. Tuhan capek aku Tuhan. Bangun. Jam 3:30, jam 3 Tuhan bangunkan, saya bangun. Saya mulai duduk dan saya mulai merenungkan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat karya, kau beri kesempatan yang baru. Akhirnya Tuhan kasih kesempatan saya masih ada sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Banyak yang lewat gak bangun-bangun. Tuhan kasih saya bangun pagi hari 3:30 Tuhan bangunkan. Saya bangun duduk, saya mulai berbahasa roh, saya bangun iman saya. Saya mulai bahasa roh karena masih ngantuk-ngantuk, saya mulai bahasa roh. Thank you Lord, thank you Jesus. Langsung saya nyanyi lagu ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku air mata saya mulai mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar mulutku sepanjang hari ini Tuhan tidak ada ngeluh, tidak ada bersungut-sungut sama Tuhan. Berapapun yang kami dapat, apapun yang kami alami, biar mulut kami selalu mengucap syukur, penuh dengan pujian, gak ada yang lain Tuhan. Saya mulai nangis sama Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kadang kalau ada apa-apa ngeluh sama Tuhan. Kadang kalau ada apa-apa bersungut-sungut sama Tuhan. Mbak ngucap syukur gak pernah nyanyi. Bahkan kata-kata yang keluar di mulut kita pun mungkin ya, kata-kata kebun binatang, kata-kata yang mengutuk orang. Ya, kadang-kadang kata-kata yang istilahnya tanpa sadari kita keluar dari mulut kita itu sesuatu. Wah, mati deh gua. Hari ini sial betul deh gua, tanpa sadar. Tapi Tuhan, biar Engkau berjaga-jaga di lidah bibirku untuk selalu Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Situasi kondisi hari-hari yang gak menentu, Tuhan, Engkaulah tetap Tuhan. Engkaulah pengharapanku, Engkaulah perlindunganku Tuhan. Aku tahu Tuhan. Tuhan beracara atas hidupku, keluargaku, istri, anak-anakku, bahkan pelayananku, usahaku. Tuhan beracara dan sampai saat ini eksis kedalaman dengan Tuhan. Kapak sudah terjadi di akar. Kalau Bapak Ibu hari ini engkau sebagai pohon, engkau sebagai pohon kehidupan, enggak ada sesuatunya apapun juga. Siap-siap engkau mengalami yang namanya seperti ditebang Tuhan. Kok kayaknya kehidupannya enggak enak, susah, sulit Tuhan. Percayalah ketika kita ke dalam dengan Tuhan, kita dibuat Tuhan seperti tadi. Tuhanlah pengharapan kita. Kita buat Tuhan naik dan terus naik dan terus naik di masa pandemi. Katakan amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, aduh maaf Pak ya. Sudah 21 baru. Yang kedua Ibrani. Langsung cepat saja Bapak Ibu. Yang kedua, yang pertama adalah cek akar kita. Kasih tahu kanan kiri, akarmu bagaimana? Hanya di permukaan tanah atau sudah sampai ke dalam? Ya, cek akar kita. Baca firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan. Langsung dong. Kalau mau tumbuh ya, si Tuhan. Yuk kita baca dalam Ibrani, gak usah buka Alkitab sama-sama.
3, 2, 1. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Menjelang apa? Hari Tuhan yang sudah mendekat. Katakan amin. Nah, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Berbicara pertemuan-pertemuan itu ini jamak ya, 2 kali pertemuan ibadah. Tidak hanya ibadah itu tidak hanya hari Minggu, katakan amin. Ibadah itu juga ada kul. Saya mau tanya berapa banyak yang sudah gabung di kul? 1, 2, 3 semua ya. Oke lah, hampir ya separuh lebih lah. Yang belum tergabung di kul angkat tangannya, nggak usah malu. Yang belum, nggak berdosa kok, nggak dihakimi. Nanti akan didatangi sama gembala, ayo gabung di kul. Ya, yang belum angkat tangannya, nggak usah malu-malu. Waduh, ada yang nggak apa-apa ya. Nanti yang belum tolong tertanam dalam kul ya. Kenapa penting? Klik lanjut. Lanjutnya enggak, yang gambar Raja Wali. Raja Wali. Terus ya. Sampai di sini Bapak Ibu ya. Ini Raja Wali. Kenapa saya bikin Raja Wali? Karena kekristenan kita itu di Yesaya pasal 40 itu digambarkan seperti Raja Wali. Katakan amin. Ya. Kita akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi melampaui badai yang ada. Dan kau akan berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi apa? Letih. Itu namanya menantang hukum alam. Kok namanya berjalan itu pasti ya capek ya, tapi ini enggak loh. Ya, berlari biasanya capek juga tapi ini enggak. Tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu. Aneh. Karena kita ini ibadat Raja Wali. Nah, Raja Wali itu ada 2 sayap Bapak Ibu. Saya kasih gambar ini kenapa? Ini sayap yang pertama adalah ibadah raya seperti hari ini. Boleh, bagus. Yang kedua adalah sayap yang kedua adalah kul. Ya. Jadi begini, kalau udah ibadah raya nggak usah dikul, nggak juga. Kalau sudah ikut kul nggak usah ibadah raya Pak, nggak juga. Harus dua-duanya. Kalau Raja Wali itu mau terbang tinggi dia harus punya 2 sayap. Kalau 1 sayap aja dia nggak akan bisa terbang. Makanya dua-duanya ada. Kenapa? Karena inilah yang membuat kita bisa terbang bersama dengan Tuhan, artinya bisa melewati badai itu, tantangan seberat apapun. Kenapa diibaratkan Raja Wali? Karena di dalam kehidupan itu tantangannya banyak banget. Kalau kita nggak ada yang namanya persekutuan tadi, pertemuan-pertemuan ibadah, baik ibadah raya maupun ibadah kul, kita nggak akan kuat ke depannya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Daniel dari seluruh kitabnya itu ada 1 titik poinnya adalah Daniel pasal 3, itu berbicara tentang komunal. Komunitas yang ada ketika Daniel dan teman-temannya diperhadapkan kalau nanti kamu nggak bisa mengartikan itu semuanya, semua orang bijak aku bunuh semuanya. Itu rajanya dikatakan begitu. Tetapi ketika itu semua Daniel pulang dan dia lalu sampaikan kepada teman-temannya semuanya, disampaikan pada teman-temannya. Yaitu 3 orang itu, 4 orang itu dibuang di situ, di Babel. Dan disitulah dia sampaikan kepada teman-temannya. Dia nggak pergi kemana-mana, dia pergi ke teman rohaninya. Itu namanya komunal, komunitas. Sehingga pada waktu mereka memuji, menyembah Tuhan bersama-sama pada waktu malam itu, malam ya, berbicara kul kan malam. Pada malam itu Tuhan membuka, menyingkapkan pengertian arti mimpi itu dan Daniel bisa menyingkapkan, mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar dan apa yang terjadi. Semuanya enggak jadi dibunuh. Artinya apa? Ada 1 kematian di depannya, tetapi Daniel punya namanya komunal. Komunitas itu penting Bapak Ibu. Pertemuan ibadah itu, ibadah raya bagus, perlu setiap hari. Tetapi setiap minggu, tapi kul itu juga perlu Bapak Ibu. Kenapa saya berbicara begini? Bukan saya berarti saya ada di departemen kul, tapi komunitas inilah yang akan membangun kerohanian kita. Komunitas inilah kita akan menemukan kasih Tuhan dan kita akan mengalami yang namanya percepatan pertumbuhan kerohanian dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu beda. Nanti Bapak Ibu baca di rumah, yaitu Injil Lukas pasal 5 sama Injil Yohanes pasal yang kelima. Sama-sama orang sakitnya terbaring. Ya, cuma nggak tahu yang Injil Yohanes pasal yang kelima itu dikatakan orang lumpuh ya, udah nggak bisa berjalan selama 38 tahun lebih. Ya, di situ
Dan di Injil Lukas pasal 5, orang lumpuh yang digotong sama 4 orang. Dan dia pada waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan di rumah ibadat atau sinagog pada waktu itu, teman-temannya naik ke atas dan membongkar atap itu dan menurunkan orang sakit itu tepat di kaki Yesus. Ketika Bapak Ibu punya masalah, persoalan, jangan kau hadapi sendiri, engkau pasti gak kuat. Kan saya punya Tuhan, betul, tapi perlu yang namanya Bapak Ibu, yang namanya bergabung dalam sebuah komunitas itu, orang-orang percaya. Karena kejadian sampai wahyu Tuhan ciptakan manusia untuk tidak hidup sendiri. Katakan amin. Manusia diciptakan untuk yang namanya berkomunitas. Makanya diciptakan yaitu Hawa. Dan akhirnya terjadi satu yang namanya komunitas dan seterusnya. Dan ibadah itu ada 2, di perjanjian lama itu ibadahnya seperti ini. Tapi di perjanjian baru ibadahnya di rumah ibadah maupun di rumah-rumah. Jadi ada 2 ibadah di dalam Alkitab. Ibadah sesuai dengan seremonial yang ada seperti yang dilakukan Musa menghadap seperti begini. Yang kedua adalah ibadah yang di rumah-rumah yang dilakukan seperti Paulus kisah para rasul dari rumah ke rumah di situ, dan di situ ada berapa orang kelompok di situ, akhirnya saling mendoakan, saling memperhatikan, saling mensupport, mendorong menjelang hari Tuhan yang sudah semakin singkat nih, katakan amin. Disitulah terjadi yang namanya komunitas, ya. Jadi kasih tahu kanan kiri, ayo gabung diku, ya. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu berguna. Ya, 1 Timotius pasal yang keempat dikatakan dengan jelas, ibadah itu berguna untuk hari ini, ya. Hari ini yang kita hadapi hari ini maupun hidup yang akan datang. Hidup itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahasa Yunani adalah bios. Yang kedua adalah zoe. Bios itu dari kata nanti Bapak Ibu belajar SD, SMP sampai SMA itu nanti kata-kata bios jadi biologi, ilmu tentang namanya manusia. Ya, bios biologi jadinya. Makanya yang zoe itu adalah berbicara tentang kekekalan. Makanya hidup ini ada 2. Kalau aku hidup untuk Tuhan. Kalau aku mati untuk Tuhan. Kalau aku hidup, aku harus menghasilkan buah itu. Sudah berapa banyak buah yang kau hasilkan buat Tuhan? Itu penting Bapak Ibu. Makanya dikatakan kembali Ibrani. Saya stop sampai di sini. Nanti ketemuan dengan kul yang ada supaya Bapak Ibu bangkit. Saya tadi ketemu dengan hambanya Bapak Patrick. Dia ngomong, saya ini punya kul 25. Wis dahsyat saya bilang. Oh 25. Saya bilang, Pak, what happened 25? Kadang-kadang kan kita benang dengan komunitas 25 banyak. Ya, tapi buat saya enggak sehat. Saya ini juga sebagai adepku mengembalakan yang namanya 3 kul, bahkan 4 kul. Sekarang ditambah lagi 5 kul. Jadi dengan 25 sama seperti saya dulu saya alami. Saya punya kul bertambah-tambah, jiwanya bertambah, akhirnya itu tempat rumah nggak muat karena banyak motor yang ada di situ sehingga orang bisa melihat nggak enak. Ya akhirnya kita mulai retreat di puncak, kul sendiri, nama kul saya adalah Berea Family. Ya. Jadi saya kul di itu retreat sendiri dan mulai saya pilih, saya lihat orang-orang yang istilahnya setia beribadah kul, saya tunjuk kamu jadi gembala kulnya. Kamu jadi gembala kulnya. Apa? Enggak, Tuhan pasti pelengkapi, percaya deh. Di situ mulai, ya akhirnya didoakan tumpang tangan saya doakan. Pak terus gimana? Saya akan keliling. Jumat ini ke sini, Jumat besok saya ke sana. Jumat ini ke sini, Jumat besok saya ke sana. Saya akan bikin jadwalnya. Dan dia mulai belah. Dan mulai membelah orang-orang saya pilih. Orang-orang di pasangan muda ke sini. Orang-orang yang anak-anak muda ke sini. Saya mulai lihat itu semua. Dan sampai sekarang itu eksis schoolnya. Ada 30 orang lebih, bahkan 35 dengan itu semuanya. Tapi dari sini saya melihat mereka mulai membelah. Disitulah mulai mengerti. Saya bikin namanya Berea Salum, Berea Logos. Satu lagi Berea Haleluya. Orang-orangnya beda, keliling terus saya, 1 bulan ke ini. Jadi kulnya hidup. 25 itu orang-orang itu jadi sekarang bawa firmannya lancar semua. Kalau 25 gabung terus nggak sehat, saya bilang Pak mesti dibilang nggak mau Pak, pengennya terus. Itu nggak bertumbuh orangnya. Jadi sesuatu hal yang luar biasa. Dan saya punya kewajiban untuk berdoa buat gembalaku.
Saya kadepku berdoa buat gembala-gembalaku, saya berdoa buat anggotaku, saya juga sendiri sama gembalaku. Jangan sampai saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak berdoa. 1 Samuel katakan, Samuel ngomong, kalau aku nggak berdoa, aku berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kau sudah dikasih tanggung jawab sama Tuhan, berdoa buat komunitasmu, berdoa buat orang-orang di dalamnya. Saya berdoa setiap pagi, makanya jadi jam 4:30 tuh, 4:30 itu kurang waktunya. Karena berdoa terus buat orang-orang itu. Dan mereka diberkati, usahanya semua diberkati. Wah, luar biasa. Lanjut yang Ibrani. Terakhir, yang tadi, yang kedua. Yang TSI. Ya, ini yang TSI Bapak Ibu. Klik bawahnya. Ibrani 10 juga yang TSI. Janganlah menjadi malas. Ya, kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Janganlah kita menjadi malas berkumpul bersama-sama dengan persekutuan kita, seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Berarti ada berapa orang sebagian ya, enggak semuanya. Dikatakan jangan malas, jangan malas hari-hari ini, jangan malas. Jangan malas untuk beribadah, jangan malas untuk datang di kul, jangan malas. Tapi dikatakan di sini sebaliknya mari kita saling mendorong untuk tetap rajin. Katakan rajin. Rajin. Berkumpul dan lebih rajin lagi karena kita menyadari bahwa hari kedatangan Kristus semakin dekat. Ini TSI terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Wah, lebih ini lagi dikatakan jangan malas. Kemalasan itu bahaya Bapak Ibu. Kemalasan itu adalah membunuh waktu. Waktu adalah kepercayaan Tuhan berikan buat kita. Kasih tahu kanan kiri, waktu itu kepercayaan Tuhan berikan buat kita. Makanya jangan sia-siakan waktu yang ada. Kalau orang dunia berkata time is money. Waktu adalah uang. Tapi saya berbicara beda. Waktu adalah nyawa kita. Kita gunakan nyawa kita untuk apa? Kita gunakan waktu kita untuk apa? Untuk hanya nonton Anyo Hasio drama Korea. Setiap hari 24 jam. Waktu kita sia-sia dibuang begitu aja. Atau untuk hanya main game atau yang sebagainya. Waktu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Katakan amin. Jangan pergunakan waktu itu dengan sia-sia. Tuhan katakan hari ini, makanya dikatakan kalau Bapak Ibu datang ke kuburan yang masih baru, itu ada salib, rest in peace. Di situ ada namanya palang begini. Yang sebelah kanan itu biasanya bintang, itu tanggal lahir. Kapan dia lahir, tanggal berapa, hari bulan berapa, dan tahun berapa. Di situ, di kanan. Tapi yang sebelah kiri itu ada tanda yang namanya kapan dia meninggal, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dia meninggal. Tetapi di tengah-tengah salib itu ada jeda. Di tengah-tengah salib itu kosong. Artinya apa? Dari waktu lahir besar, mulai bertumbuh, mulai menjadi remaja, mulai dewasa, menikah, mulai menjadi tua, dan sampai dipanggil Tuhan, yang tengah-tengah ini kita pergunakan buat apa Bapak Ibu? Kita pergunakan buat apa? Waktu yang Tuhan berikan buat kita ini apakah kita buang percuma? Nyawa kita buang percuma? Biar hari ini kalau kau dikasih waktu sama Tuhan, masih hari masih sehat, masih kuat, masih bisa berjualan atau masih bisa bekerja. Waktu ini harus kita gunakan. Waktu adalah bukan time is money, saya berkata itu orang dunia, is okay lah. Waktu adalah uang, tapi saya berkata time is adalah nyawa kita. Waktu itu nyawa kita. Ketika kita ketemu dengan orang, kita mulai ngomong sama orang dan kita mulai namanya menginvestasikan nyawa kita kepada orang lain. Berbicara tentang firman, yaitu di kul, ketemu dengan orang-orang seiman. Jangan pergunakan waktu sia-sia Bapak Ibu. Jangan banyak main game atau di lapo nyanyi-nyanyi. It's okay, boleh. Nonton biskut boleh, nggak bersalah. Tetapi apakah 24 jam itu waktumu kau habiskan hanya untuk hal duniawi? Hal-hal yang kesibukan lain-lain. Yang terakhir, kita buka dalam Roma pasal 14. Ini sudah terakhir Bapak Ibu. Roma pasal 14, ayat yang ke-12. Roma pasal 14 ayat 12. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, saya bacakan begini Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita
akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Wow, ngeri. Ketika kita sudah dipercayakan Tuhan waktu itu dalam kehidupan kita, tapi kalau kita nggak pergunakan sungguh-sungguh buat Tuhan, kita nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan memberikan satu pertanggungjawaban hidup kita sama Tuhan pribadi lepas pribadi. Maka hari ini pergunakanlah waktu yang ada. Yang pertama tadi, kedalaman dengan Tuhan itu penting. Mulai hari ini Bapak Ibu, saya nggak berpanjang, 35 tahun yang lalu ada cerita satu kesaksian kebenaran. Dan ini tragis, orang ini di rumah sakit jiwa, seorang bapak. Ceritanya begini, 35 tahun yang lalu keluarga ini memiliki usaha. Usahanya adalah usaha sembako. Oh, terima kasih Pak Gembala. Usahanya adalah sembako. Dan di situ dulu 35 tahun masih ada yang namanya 35 tahun lebih lah, ada minyak tanah, ya masih ada minyak tanah. Ini lampau tapi kisah nyata. Dia memiliki usaha dan ada lantai 2 di atas itu untuk istirahat, sama istrinya juga punya usaha jahit juga. Jadi anaknya umur 5 tahun itu di bawah, anak perempuan. Nah suami istri itu di atas, dia ngomong sama suaminya istrinya, Pak tolong turun ke bawah. Itu anak kayaknya bawa korek api deh, tolong ambil korek apinya. Papa ini diem aja suaminya. Suaminya diem aja. Yang kedua istri ngomong lagi, Pak turun tolong ambil korek api sama anak. Papanya diem. Dia bilang, buat apa sih korek api? Anak umur 5 tahun katanya gitu kan, anak ini anak perempuan. Ini korek api Bapak Ibu yang pakai itu pines, tahu pines? Yang kayu, ya yang jres gitu ya. Yang jres langsung nyala, bukan sipo, enggak, kalau sipo masih bagus. Ini yang pines yang masih ada sampai sekarang. Jres gitu nyala. Nah entah kenapa anak itu mulai keluarkan itu dan mulai enggak sadar dia jres, nyalalah itu koreknya. Dia senang, dia ini sampai ke tangannya mau kebakar, dia lempar itu akhirnya jatuhlah ke minyak tanah langsung. Buah! Kebakaran dan itu musim kemarau. Bus! Langsung nyamber semuanya, kebakaran itu terjadi. Dan apa yang terjadi? Bapaknya mulai kalang kabut, mulai turun selamatin anaknya dan anaknya kebakar 70%, anak perempuan. Sampai sekarang enggak menikah karena cacat, anaknya cacat. Dan bapak ini nyesel sekali karena apa? Istrinya turun itu tangganya tangga kayu, dia turun buru-buru, dia jatuh ke planting, pingsan akhirnya kebakar meninggal istrinya dan anaknya cacat. Dan dulu belum ada dokter operasi bedah untuk membedah muka anak ini. Dan apa yang terjadi? Dia setiap ketemu mobil dia lari, dia mau tabrakin dirinya ke mobil itu. Dia nyesel, dia ketemu mobil dia mau tabrakin lari. Akhirnya saudaranya nggak tahan, dibawalah dia ke rumah sakit jiwa. Dan di rumah sakit jiwa ini bapak ini mulai pegang korek api. Dan dia ngomong, di korek api dia lihatin, seandainya, tahu ya Bapak Ibu seandainya, tahu ya peribahasa nih, seandainya saya turun ke bawah, ngilangin kemalasan saya, gak akan terjadi istri saya meninggal, anak saya terbakar. Wow, satu pembelajaran, karena suaminya malas turun ngambil korek api itu, akhirnya terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Jangan pernah malas Bapak Ibu, seperti firman Tuhan, jangan malas. Hari ini mulai rajin, datang sama Tuhan, bangun akar kita, kedalaman kita sama Tuhan. Pergunakan waktu kita hari-hari, waktu adalah nyawa kita, katakan amin. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Renungkan firman, tutup Alkitabnya. Oralabaya syakaralabaya. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita, Bapak Ibu. Mulai tundukkan kepala, mulai pejamkan mata, mulai cross check dalam kehidupanmu. Sejauh mana akarmu sama Tuhan,
Sejauh mana kedalamanmu sama Tuhan? Sejauh mana waktumu kau pakai buat Tuhan? Ataukah waktumu kau pakai untuk hal-hal yang lain? Untuk mabuk, berjudi, ataupun main game, ataupun nonton drama Korea, ataupun yang itu waktu yang terbuang dengan percuma. Hari ini kalau engkau dikasih waktu buat Tuhan, pergunakan waktu itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bangun hidupmu sama Tuhan hari-hari ini. Menghadapi tantangan ke depannya. Kita nggak mampu kalau kita nggak memiliki waktu-waktu dengan Tuhan. Kalau kita nggak bangun kedalaman kita sama Tuhan, kita nggak akan mampu Bapak Ibu. Oh Yesus, Yesus, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku. Nyanyikan ini sebagai pengakuanmu sama Tuhan. Biar Tuhan selidiki hatimu yang paling dalam. Apakah kau pergunakan waktumu dengan Tuhan? Apakah kau pergunakan waktumu untuk intim dengan Tuhan? Oh ya Yesus. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan telah kulihat, yang tak pernah habis hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berapa banyak engkau yang mulai hari ini, Tuhan aku mau pergunakan waktuku dengan Tuhan. Berapa banyak hari ini engkau mau kedalaman dengan Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua tanganmu sama Tuhan. Biar ini menjadi satu komitmen kembali engkau sama Tuhan. Engkau gak mau pergunakan waktumu dengan sia-sia. Waktu adalah nyawa. Waktu adalah kepercayaan Tuhan berikan buat hidup kita. Orang kalau kau sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, biar kau pergunakan waktumu hari-hari ini dengan baik. Bayar. Tuhan kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, mereka mau menggunakan waktunya. Mereka mau Tuhan ke dalam dengan Tuhan dan lebih lagi. Kalau hari ini kedalaman dengan kau mulai berkurang, ampuni ya Tuhan. Kalau hari ini waktu kami pergunakan Tuhan dengan sia-sia, ampuni kami Tuhan. Kami mau lakukan waktu kami untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Yesus, kami gak mau pergunakan waktu kami dengan sia-sia ya Tuhan. Karena waktu ini Tuhan akan kami bertanggungjawabkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami gak mau di hadapan-Mu Tuhan Kau dapati kami Tuhan orang-orang yang gak setia ya Bapa. Oh ralabaya oh ralabaya Roh Kudus penuhi setiap jemaat-Mu. Roh Kudus penuhi setiap jemaat-Mu Tuhan. Urapi ya Bapa oh Yesus, Kau mengubah, memberikan hati yang baru ya Bapa. Memberikan hati yang baru ya Tuhan, Tuhan cepat Tuhan. Jesus. Hatimu sedang Kau taruh setiap pada jemaat-Mu Tuhan. Hatimu sedang Kau taruh pada setiap jemaat-Mu ya Bapa. Kerinduan-Mu sedang Kau taruh atas jemaat-Mu ya Yesus. Oh Rapa Sakara Lamaya. Yes, penuhi Tuhan, penuhi ya Bapa, penuhi ya Bapa, penuhi Tuhan, penuhi ya Bapa, penuhi Jesus. Oh, aku lihat
teriak. Sorakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang telah Kau berikan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk tetap duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan warta sepekan BKP Astor. Ya, shalom. Ya, sore ini kita percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, pertama atas nama Gembala, pengerja dan keluarga besar Jemaat GB BKP Astor mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Wahyu Agung Sarjana Teologi. Terima kasih hambanya atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Hari Rabu menara doa sehubungan memperingati 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, maka menara doa ditiadakan. Ya, ditiadakan. Jangan sampai nanti saudara buka Zoom nggak ada kontak-kontak ke sekretariat katanya belum dibuka. Ya. Jadi sementara ditiadakan. Hari Kamis ada kul eklesia di Jeruk Raya jam 17. Hari Rabu ada kul Daud di rumah Bapak Madam Sitepu jam 19 dan kul Yobel Glory di rumah Ibu Rosita M. Siahan juga jam 19. Serta kul of Bible Cikarang via online aplikasi Zoom pukul 15 sore. Hari Sabtu ada doa fajar jam 5 pagi juga melalui aplikasi Zoom. Ibadah raya hari Minggu tanggal 21 Agustus kembali di Hotel Aston. Ya, diperhatikan kembali di Hotel Aston. Ibadah raya pertama jam 11 sampai jam 10.30. Ibadah raya kedua 11 sampai 12.30. Ya. Pengumuman berikut. Pada tanggal 28 Agustus 2022 ada ibadah KKR. Ya, ibadah KKR di Hotel Aston dilaksanakan hanya 1 kali ibadah yang dilayani oleh Gembala Rayon kita Bapak Pendeta Wiwiko Mulyono Sarjana Teologi, yaitu jam 9 pagi sampai selesai. Ya, diperhatikan nanti minggu keempat kita di Aston hanya 1 kali. Ya, bagi kawan-kawan, rekan-rekan semuanya yang pada saat ini mungkin tidak hadir bisa diinformasikan melalui kul-kul. Ya, jangan sampai enggak hadir, kesempatan terbaik. Ya, kita percaya kita akan diurapi Tuhan luar biasa. Amin. Nah, waktunya kita menabur. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan sore hari ini. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sungguh merasakan lawatan dan jamahan urapan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami terlalu yakin Tuhan setiap firman yang ditabur oleh hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah. Usaha pekerjaan apapun dilakukan Tuhan buat berhasil. Kuduskan Tuhan persembahan ini sehingga boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh katakan, angkat kedua tanganmu. Kiranya Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati aku, Tuhan memberkatimu. berlimpah-limpah. Rumah tangga suami istri, anak-anakmu diberkati oleh Dan Tuhan. Usaha ladang pekerjaan, bisnis diperluas oleh Tuhan. daerahku Dan kiranya tanganmu menyertai aku, tangan Tuhan menyertai, melindungimu dari segala petaka mara bahaya, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. lagi katakan, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari malam hari sampai maranatha hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati ya. Salam sehat semua kiri kanan dan juga yang ada di rumah. Sampai jumpa dalam ibadah kita hari Minggu ke depan, ada di Aston kembali. Puji Tuhan.